Shalom buat semuanya. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Ibu Eli dan Bapak Franz udah kasih kesempatan buat saya menceritakan kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan betapa dahsyatnya Tuhan di dalam hidup saya. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak laki-laki berusia 2 tahun dan juga 10 bulan. Pernikahan saya menginjak usia 4 tahun. Saya menikah dengan seorang yang belum mengenal Tuhan, dan saya juga waktu itu baru mengenal Tuhan. Dan pengenalan saya akan Tuhan ternyata bukan pengenalan sesungguhnya, tapi pengenalan saya akan Tuhan menurut saya yang sudah kenal ternyata bukan menjadikan saya sombong dan merasa lebih benar dari orang-orang di sekitar saya. Suami saya adalah seorang tulang punggung di usia yang sangat muda, di usia 12 tahun. Hal ini menjadikan dia punya hubungan yang sangat dekat dengan ibu mertua saya, dan hubungan ini bahkan sampai pernikahan saya masih berlanjut sangat dekatnya. Tapi sebelum menikah, suami sudah minta satu permintaan bahwa dimana ibu mertua saya adalah tanggung jawab kami berdua begitu, dan saya setuju saja karena itu bagi saya wajar, dan saya oke-oke saja begitu. Awal saya mau menikah dengan suami adalah karena punya perasaan yang iba, kasihan melihat perjuangan dia. Dan waktu saya tahu bahwa istri adalah penolong yang sepadan, saya hanya menangkap sebagai penolong yang sepadan. Saya berjanji sama diri saya bahwa saya akan menjadi partner bagi dia untuk kami sama-sama sukses di masa depan begitu. Kami menikah dengan tujuan yang berbeda. Saya ngerasa paling benar, saya merasa paling satu-satunya orang yang paling memahami suami saya, bahkan lebih daripada ibunya. Dan itu menjadikan saya merasa lebih baik daripada orang lain. Bahkan semakin saya mendengar cerita-cerita tentang ibu mertua saya makin menghakimi dia. Sampai pada akhirnya semua ini saya simpan di hati, saya nggak pernah keluarin, saya semua simpan di hati. Sampai pada akhirnya saya baru tahu kondisi saya lagi hamil anak kedua. Waktu itu kondisi keuangan kami lagi terpuruk, dan suami bilang bahwa saya harus kembali jualan online. Tapi waktu itu saya oke-oke aja karena belum tahu saya lagi hamil begitu, karena kan saya anak pertama masih sangat kecil waktu itu. Dan setelah saya belanja mengeluarkan uang waktu itu cukup banyak untuk modal, ternyata saya baru tahu bahwa saya hamil. Saya sangat kecewa, dan saya bilang sama Tuhan, kenapa mesti diberi gitu. Semakin perlahan-lahan, semakin saya bertobat, saya bisa terima keadaan saya, tapi keuangan kami makin terpuruk. Saya salah satu orang yang jarang banget mengandalkan Tuhan. Saya sering mengambil keputusan dengan mengandalkan kekuatan saya. Saya nggak pernah tanya Tuhan kalau saya mengambil keputusan apapun. Sampai saya dan suami mengambil keputusan untuk meminjam uang, dan keputusan itu adalah ternyata salah karena saya dalam kondisi hamil yang tidak bisa membantu suami.
kami harus membayarin semua pinjaman-pinjaman, dan pada akhirnya kami membayari semua itu. Dengan kondisi keuangan yang seperti itu, dengan keadaan yang seperti itu, saya mencari penghiburan. Dan penghiburan itu saya temukan dari hobi saya membaca novel online. Novel yang bercerita tentang kisah-kisah istri yang disakiti. Nah, itu saya baca setiap hari, setiap waktu saya lagi senggang, pokoknya setiap lagi ada waktu aja saya baca. Saya sering ditegur sama mertua, sama suami, saya nggak peduli, saya nggak dengar, saya abaikan aja. Menurut saya lebih baik dari mereka. Dan dari hobi saya ini ada 2 korban dari hobi saya ini, yaitu saya yang semakin jauh dari Tuhan, saya yang semakin sombong, dan juga anak saya yang pertama yang kurang perhatian dari saya. Sampai anak saya yang pertama itu kurang, dia di usianya yang sekarang bahkan belum bisa berbicara. Jadi semakin saya bertanya, ini kenapa begitu? Sampai pada akhirnya keuangan kami makin terpuruk dan makin hancur lebur. Waktu itu saya masih melanjutkan hobi saya belum benar-benar datang sama Tuhan. Sampai pada akhirnya saya dengar dan nonton kesaksian Ibu Eli tentang diselingkuhi suami. Saya bukan tertarik sama perbuatan Tuhan di dalam hidup Ibu Eli, tapi saya tertarik sama kisah selingkuhnya. Dan saya dengar itu awal mula saya mendengar renungan-renungan dari Ibu Eli. Semakin hari saya mendengar renungan itu, saya semakin mengerti kenapa proses ini, kenapa semua keadaan saya, kenapa semua orang-orang di sekitar saya semakin mengerti bahwa itu adalah proses yang Tuhan izinkan untuk saya dibentuk, untuk saya dimurnikan menjadi serupa dengan Kristus, untuk saya menjadi matang dan dewasa. Sampai pada akhirnya saya bilang sama Tuhan, saya nggak mau dengar cerita dari orang tentang Tuhan, saya mau mengalami Tuhan. Dan saya nggak tahu apa arti ngomongan saya, tapi saya ngomong aja. Sampai suatu hari suami saya cerita, dan dia bilang bahwa kami harus pindah ke rumah mertua. Saya bilang sama Tuhan, selama ini saya adalah istri yang nggak tunduk sama suami. Selama ini saya adalah orang yang sombong, saya sering menghakimi orang. Tapi saat ini Tuhan, saya mau berubah, saya mau benar-benar berubah. Ubahkan saya Tuhan, saya mau iya, kata suami saya. Saya bilang sama suami, iya, saya mau pindah. Kami pindah ke rumah mertua. Dan paradigma saya diubahkan Tuhan, benar-benar diubahkan Tuhan. Dulu saya anggap mertua saya adalah orang asing. Bahkan kalau suami mertua saya sakit, saya semakin senang, saya semakin gembira. Tapi sekarang waktu ibu mertua saya sakit, saya merasa itu orang tua saya, itu ibu saya yang sedang sakit. Dan perlahan-lahan saya menerima berkat yang nggak pernah terpikirkan, yaitu hubungan saya dan ibu mertua dipulihkan. Saya bisa tertawa bersama, saya bisa cerita bersama, saya bisa punya hubungan yang baik banget sama mertua saya. Dan semua karena anugerah Tuhan. Bahkan waktu sebelum pindah rumah, jarak dari rumah dan ke tempat bekerja suami saya itu sangat jauh ya. Dengan kondisi itu membuat suami saya kurang punya waktu dengan anak-anak saya dan termasuk saya. Tapi setelah kami pindah,
nggak ada yang sia-sia menurut saya. Saya bisa melihat suami saya punya waktu dengan anak-anak, bahkan dengan saya. Kalau dulu kami jarang banget keluar, sekarang tuh kami kalau ada libur bahkan kami sering keluar, kami sering main-main. Ada perubahan yang luar biasa ya dari suami saya yang saya lihat waktu saya belajar tunduk sama dia. Dan tunduk bukan berarti semua apa yang dibilang suami saya iakan. Tunduk artinya tunduk sesuai dengan firman Tuhan. Pernah dalam kondisi keuangan kami yang lagi terpuruk, suami saya meminta saya untuk membantu dia berjudi online. Tapi saya nolak. Saya sangat menghormati Tuhan dalam hati saya nggak bilang, tapi saya bilang dalam hati saya menghormati Tuhan. Saya nggak mau jatuh dalam dosa lagi. Saya bilang saya nggak mau. Saya bilang sama dia, Tuhan akan cukupkan semuanya. Dan benar, Tuhan akan cukupkan semuanya. Bahkan sampai saat ini kami boleh bertahan semua karena pemeliharaan Tuhan. Dan ada banyak hal yang Tuhan ubahkan dari saya. Saya yang dulu sombong, suka menghakimi orang, saya belajar untuk rendah hati. Saya belajar untuk punya perasaan dan pikiran Kristus dalam diri saya. Dan semakin perlahan demi perlahan saya semakin percaya bahwa saya dan suami akan sama-sama bergandengan tangan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan saya percaya bukan hanya hubungan saya dengan mertua saya, dengan suami saya yang Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan, tapi saya percaya bahwa hubungan suami saya dengan Tuhan, hubungan ibu mertua saya dengan Tuhan, keluarga saya dengan Tuhan, Tuhan akan pulihkan karena janji Tuhan. Di dalam hidup saya waktu pertama kali saya dengar suara Tuhan adalah aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saya nggak tahu kapan waktunya karena semua waktu Tuhan, tapi saya percaya waktu Tuhan kapanpun itu adalah yang tepat, adalah yang terbaik. Dan proses ini masih berjalan dan saya masih menjalani, tapi berjalannya bukan dengan sendiri lagi, tapi saya berjalan bersama Tuhanku yang hebat. Saya berjalan dalam hati yang gembira, dalam sukacita. Saya tahu siapa saya punya identitas yang gak bisa dicuri dari siapapun, dengan siapapun, yaitu saya anak Allah yang sangat dikasihi. Saya anak surga yang sangat dikasihi Bapa saya. Itu yang membuat saya semakin bersukacita, semakin bergembira menjalani proses ini, karena saya tahu penyertaan Tuhan gak pernah meninggalkan saya. Tertutup bagi manusia, tapi gak pernah tertutup bagi Tuhan. Dan saya bersyukur bisa lewati semua ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat semua yang sudah mendengar. Terima kasih buat Bu Eli, terima kasih buat Pak Frans. Dan kiranya kesaksian ini boleh memberkati banyak orang yang punya pengalaman sama seperti saya, bahkan yang tidak sekalipun. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Dan terima kasih berkesempatan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom. Nama Tuhan ya. Lihat saudara, dengan tema kesaksian ketaatan mendatangkan berkat, akhirnya dia merasa hidupnya diubahkan oleh Tuhan ya, karena dia hanya mau taat kepada Tuhan. Hubungan dengan mertua pun juga bisa dipulihkan ya. Puji nama Tuhan. Sudah bersama-sama dengan kita Ibu NN. Shalom Bu NN, bisa dibuka mute-nya Bu, mic-nya bisa dibuka Bu NN. Shalom. Iya, shalom Pak. Shalom, haleluya. Terima kasih sudah sharing kesaksian, sharing kesaksian. Baik, Bu NN, hari-hari ini menjadi tentunya hari-hari yang penuh sukacita buat Bu NN, di mana dengan mertua sudah dipulihkan, begitu ya? Iya Pak. Halo? Iya Pak, sudah dipulihkan, amin. Ya, nah ini apa namanya,
gimana tuh apa namanya sekarang sering-sering apa liburan sama-sama begitu dengan keluarga juga begitu ya? Iya. Kalau misalnya kami lagi ada libur, kami pergi gitu main-main. Kalau mengingat yang dulu sih nggak pernah sama sekali gitu. Nggak pernah sama sekali. Nah sekarang sudah ada 2 anak ya betul ya? Iya benar Pak. Nah dengan anak yang nomor 1 yang katanya sebelumnya tidak bisa berbicara, bagaimana sekarang kondisinya paling terakhir? Kalau berbicara jelas belum, tapi ada perubahan yang saya lihat dia semakin sering eh, sering bicara tapi belum jelas. Dan Belum juga jelas kadang ya. dia bisa, iya tapi dia bisa ngikutin lagu, ujungnya itu dia bisa ikutin pas gitu sesuai dengan lagunya. Oke, berarti sudah mulai ada terlihat ada perkembangannya. Nah, kemudian dengan suami. Nah, ini sampai hari ini suami belum dalam Tuhan? Iya belum Pak. Belum ya, masih di dalam pergumulan ibu ya untuk mendoakan supaya suaminya dimenangkan ya. Amin. Ya, dan tapi sikapnya sudah sangat berbeda gitu, berubah banyak begitu ya. Oh iya, saya merasakan eh, ada sesuatu yang berubah gitu. Seperti misalnya kalau dulu ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang dia sangat sulit untuk lepaskan, tapi beberapa hari ini dia kayak bilang akan melepaskannya, tapi meskipun saya belum tahu itu kapan dilepaskan, tapi saya sangat bersuka cita, itu sesuatu yang luar biasa dari Tuhan gitu. Saya percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Oke, baik, puji nama Tuhan. Kita percaya ya ketika ibu dipulihkan, hubungan dengan mertua dipulihkan, suami dipulihkan, itu bonus-bonusnya semua dipulihkan ya, anak nanti dipulihkan begitu ya. Nah, sekarang dengan kondisi keuangan keluarga, apa yang terjadi hari-hari ini? Hmm, Kalau sebenarnya sih memang masih dalam tahap belum pulih sebenarnya, tapi ada beberapa memang belum terjadi, tapi udah ada beberapa seperti solusi jawaban yang dikasih Tuhan di hari depan gitu. Memang belum terjadi, tapi saya bersyukur itu udah dikasih sekarang jawabannya gitu untuk pemulihan keuangan kami. Oke, ya baik. Kita percaya ya nanti seperti yang ibu percayai bahwa nantinya akan indah pada waktunya begitu ya, pertolongan Tuhan semuanya indah pada waktunya ya. Puji nama Tuhan. Baik ya, kita berharap ibu terus bertumbuh di dalam komunitas PD Victory ya, dan kita percaya di hari-hari ke depan pasti ada jawaban-jawaban doa buat Ibu NN. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bu NN buat malam hari ini, buat kehadirannya dan buat kesaksiannya. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan ya. Baik, puji nama Tuhan.